Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto datang menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikias, Bogor, Jawa Barat malam ini. Pertemuan diawali dengan makan malam bersama. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tiba di Puri Cikias, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 8:30 malam, ditemani oleh elit Gerindra. Di antaranya adalah Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Prabowo disambut oleh tuan rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang ditemani elit Partai Demokrat seperti Sekjen Partai Hinca Panjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Pertemuan diawali dengan makan malam bersama dengan menu nasi goreng. Salah satu kader Demokrat menjelaskan poin yang akan dibahas terkait dengan Undang-Undang Pemilu, di mana ada poin ambang batas calon presiden yaitu 20% yang membuat sejumlah partai politik harus berkoalisi demi Pilpres 2019 nanti. Pemirsa, faktor cuaca menjadi salah satu problematika produksi garam yang langka. Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengecek langsung kinerja kementerian dan BUMN yang terkait dengan produksi dan distribusi garam. Menurut Presiden Joko Widodo, keluhan dari petani di daerah melalui beberapa bupati terkait dengan produksi garam yang sulit karena cuaca yang tidak mendukung. Produksi garam kerap gagal ketika hujan turun. Presiden pun menegaskan akan segera mengecek kementerian dan BUMN terkait produksi dan distribusi garam untuk mengetahui langsung permasalahan dan bagaimana solusi menghindarkan kelangkaan garam maupun harga garam yang melonjak naik. Tadi masalah garam memang disampaikan banyak oleh Bupati, Wali Kota dan Gubernur. Kita ingat bahwa hujan sekarang ini juga agak mundur sehingga produksi garam di petani juga suplainya agak turun. Dan saya nanti akan cek langsung ke beberapa menteri dan BUMN yang terkait dengan garam, PT Garam misalnya. Saya akan lihat masalahnya apa. Kalau ada memang masalah pasokan, masalah distribusi, yaitu yang akan kita selesaikan. Demikianlah pemirsa Headline News untuk saat ini. Terima kasih. Ya, untuk mengetahui situasi terkini jelang pertemuan SBY Prabowo, kita bergabung bersama Friendly Sagala dan juru kamera Amin Subarka di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Friendly, apa saja yang kira-kira nanti akan dibahas dalam pertemuan SBY Prabowo? Ya, Tasya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa salah satu agenda yang akan dibahas oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR pekan lalu, di mana kita ketahui ada 4 fraksi yang telah menolak penggunaan Undang-Undang Pemilu yang baru ini, yaitu khususnya pada isu presidensial threshold 20% ambang batas untuk kursi parlemen, yang kita ketahui juga seperti halnya fraksi Demokrat, fraksi Gerindra, fraksi PAN dan juga PKS kemarin juga sempat walk out dari pembahasan dan juga pengesahan RUU Pemilu di paripurna DPR. Dan kita ketahui pula bahwa Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang disebut-sebut akan melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi karena memang menilai bahwa Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru ini tidak sesuai dan juga tidak cocok diterapkan di Indonesia. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono melalui sambungan telepon mengatakan bahwa pertemuan ini sekaligus menegaskan sikap dari kedua partai menanggapi Undang-Undang Pemilu yang baru ini dan juga mungkin akan dimungkinkan untuk melakukan judicial review ke MK bersama-sama. Selain itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyono juga mengatakan bahwa agenda lain yang akan dibahas dalam pertemuan ini selain mengenai Undang-Undang Pemilu yang baru adalah mengenai Perpu Ormas yang belakangan juga telah diterbitkan oleh pemerintah karena memang kita ketahui bahwa penertiban Perpu Ormas tersebut ini masih menimbulkan polemik dan juga pro kontra di masyarakat, dan ini juga akan dibahas, akan menjadi salah satu isu yang akan dibahas oleh Prabowo dan juga SBY hari ini. Dan kita ketahui juga Gerindra juga salah satu partai yang vokal dan juga merasa keberatan dengan adanya
penerbitan undang-undang Perpu yang baru tersebut. Pertemuan ini sendiri direncanakan akan terjadi pada malam nanti. Berdasarkan selentingan yang kami dapatkan akan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini kondisi di Puri Cikeas yang akan menjadi tempat dilaksanakannya rapat ataupun konsolidasi internal ini masih sepi dan belum ada aktivitas yang berarti. Tasya. Baik, Friendly, apakah dengan pertemuan ini ada juga informasi yang Anda dapatkan tentang kemungkinan akan dilakukannya koalisi permanen antara Demokrat dan Gerindra jelang Pilpres 2019? Ya Tasya, memang beredar kencang kabar bahwa akan ada kemungkinan koalisi dari Partai Gerindra dan juga Demokrat dalam menghadapi Pilpres 2019 mendatang, karena kita ketahui juga kedua partai ini baik Demokrat dan juga Gerindra saat ini dikabarkan tengah melakukan pendekatan politik yang kemungkinan ini dari pertemuan nanti apabila menghasilkan keputusan dan juga mendapatkan suatu kesamaan pandangan politik, ini kemungkinan besar akan terjadi koalisi tersebut. Dan apabila mengacu kepada hasil pemilu tahun 2014 yang lalu, memang tidak ada satupun partai yang bisa mengusulkan presiden mereka sendiri, dan salah satu yang harus ditempuh adalah dengan melakukan koalisi. Terlebih lagi ada beberapa partai pendukung pemerintah yang sudah secara resmi dan juga secara tegas mendeklarasikan diri mereka untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Seperti halnya kita ketahui ada Partai Golkar, Nasdem dan juga P3. Selain itu Partai PDI Perjuangan, Hanura dan juga Partai PKB juga berpeluang kuat untuk kembali mendukung Presiden Jokowi menjadi capres di tahun 2019. Dan bila diakumulasikan suara dari ke-6 partai tersebut, ini jumlahnya ini sudah melebihi 50% dan itu sudah cukup untuk sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu yang baru. Sementara untuk jumlah kursi yang berasal dari koalisi Gerindra dan juga PKS yang selama ini juga disebut-sebut merupakan dua partai yang paling klop dalam berkoalisi, ini hanya sekitar 18,6% dan itu belum cukup untuk melakukan ataupun mengusung partai. Dan salah satu yang harus dilakukannya adalah dengan berkoalisi. Dan untuk Demokrat sendiri memang digadang-gadang akan melakukan sangat terbuka kesempatannya untuk berkoalisi, karena kita ketahui juga Demokrat memiliki perolehan suara sebanyak 10,19%, dan itu artinya jika nantinya Partai Gerindra, PKS dan juga Partai Demokrat ini jadi untuk berkoalisi, tentunya akan ada sekitar 39% suara mereka dan sudah dapat mengusung presiden. Selain itu, informasi yang paling juga sangat beredar di masyarakat adalah pencalonan dari Agus Harimurti Yudhoyono untuk mendampingi Prabowo Subianto. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sejumlah pihak, katakan saja Agus Hermanto mengatakan dan juga Fadlizon yang merupakan kader dari Gerindra mengatakan kemungkinan untuk Agus digait ataupun diduetkan bersama Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 ini sangat terbuka sekali. Tergantung bagaimana komunikasi politik di antara dua partai, dan kita sama-sama menantikan bagaimana hasil dari pertemuan internal di antara kedua partai tersebut. Tasya. Baik, terima kasih untuk laporannya. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Pemirsa, itu tadi laporan Friendly Sagala dan juru kamera Amin Subarka langsung dari Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono hari ini diakui akan membuka peluang terbentuknya koalisi dalam Pilpres 2019. Ketua DPP Partai Demokrat Agus Hermanto, kemungkinan koalisi ini terbuka bagi kedua partai agar memenuhi 20% suara untuk mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2019. Ketua DPP Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan pertemuan Prabowo dan SBY ini sekaligus menjadi media konsultasi kedua tokoh. Menurut Agus, kemungkinan koalisi ini terbuka bagi kedua partai agar memenuhi 20% suara untuk mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2019. Agus juga menambahkan Partai Demokrat berkeinginan kembali mencalonkan capres atau cawapres dalam Pilpres mendatang setelah absen di Pilpres 2014 lalu. Sementara nama Agus Harimurti Yudhoyono kini dikabarkan tengah digadang untuk diajukan menjadi capres atau cawapres dari Demokrat dan terbuka kemungkinan untuk mendampingi Prabowo. Kalau kita melihat yang ada sekarang ini dari kader-kader seluruh Indonesia, itu rata-rata kawula mudanya menginginkan Mas Ahaye ini menjadi next leader. Jadi ini masih dorongan dari kader-kader di bawahnya.
terutama yang kaula muda. Bahkan yang kaula muda bukan hanya dari Demokrat, dari yang lain pun juga banyak yang mendorong. Kalau saya berbarengan dengan beliau ini, banyak yang mengelulukan dia, banyak yang mengharapkan. Rasanya Indonesia kalau mempunyai leader yang seperti beliau ini cukup handal, masih muda, gesit, cerdas.